Banyak orang tidak sadar kalau ginjalnya sudah bermasalah karena kerusakan ginjal seringkali berkembang pelan-pelan dan diam-diam. Padahal tubuh sudah memberikan tanda-tanda fisik yang bisa kita lihat langsung tanpa harus periksa lab. Itu kalau kita tahu apa yang harus diperhatikan. Jadi supaya kita tahu apa yang mesti diperhatikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Uli. Dalam video ini kita akan belajar 10 tanda kerusakan ginjal yang bisa terlihat dari tubuh tanpa harus periksa lab. Misalkan matanya bengkak di pagi hari, kakinya bengkak, gatal-gatal, mulutnya bau yang amis, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Jadi video ini penting untuk Anda, simak sampai tuntas, apalagi kalau Anda punya riwayat diabetes sudah bertahun-tahun, hipertensi juga ya, atau punya riwayat dengan keluarga pernah gagal ginjal dan Anda tidak ingin supaya komplikasi harus cuci darah dan lain-lain, Anda ingin menjaga kesehatan ginjal Anda, tonton sampai selesai. Udah siap? Ayo kita mulai. Tanda yang pertama yaitu bengkak atau ludema ya di kaki, di tangan, atau di wajah. Nah, kalau bengkak ini penyebabnya karena ginjal itu kan fungsinya membuang kelebihan cairan. Jadi kalau ginjalnya udah nggak bisa ngeluarin cairan dari tubuh, akhirnya cairannya numpuk. Salah satunya adalah di kaki, di tangan, atau di wajah. Dan lokasinya umumnya memang keduanya, misalkan kaki, dua-dua kaki itu biasanya kanan dan kiri ya seimbang. Itu biasanya penyebabnya kalau nggak jantung, ginjal, gitu. Tapi itu, bisa kita bedakan lagi kalau jantung itu biasanya lebih ke sesak ya, tapi kalau ginjal itu biasanya tidak hanya di kaki, tapi juga misalkan di mata, atau di wajah, atau di kedua tangan. Dan waktunya itu khas sekali pada pasien yang gagal ginjal, itu biasanya bengkaknya lebih berat atau lebih bengkak, lebih parah di pagi hari atau setelah duduk lama di satu posisi, gitu. Jadi kalau misalkan, pagi bengkak banget, terus makin sore makin berkurang, itu biasanya pas sekali untuk, pasien dengan gagal ginjal atau kerusakan ginjal. Jadi perhatikan tuh misalkan, "Oh saya kayaknya, pagi-pagi lebih bengkak nih, jangan-jangan ginjalnya rusak," gitu ya. Yang kedua, perubahan pada urin. Jadi mungkin pertama jumlahnya dulu atau frekuensinya dulu lebih sering kencing di malam hari ya, terutama pada pasien yang diabetes, gula darahnya tinggi naik di malam hari. Tapi bisa juga karena ginjalnya sudah rusak, akhirnya kemampuan dia untuk menjaga cairan itu tidak, berfungsi sebagaimana mestinya, akhirnya keluar terus-menerus atau, sering kencing. Nah, lebih sering lagi mungkin kalau malam hari, terutama kalau Anda yang diabetes ya, kalau gula darahnya normal, tapi masih sering kencing di malam hari, bisa saja ginjalnya yang sudah bermasalah. Nah, tapi lama-lama frekuensinya ini juga bisa berkurang drastis, malah sulit untuk buang air kecil. Jadi ini awalnya terlalu banyak ya, terus lama-lama jadi jarang buang air kecil, bahkan kalau keluar itu sedikit-sedikit atau keluar warnanya berubah. Ya, urinnya warnanya berubah jadi lebih gelap, seperti teh yang pekat atau Coca-Cola, ya, atau busanya berlebihan saat mau buang air kecil, dilihat gitu ya, busanya banyak banget ya, berlebihan, atau mengandung darah yang terlihat jelas. Jadi warnanya lebih kemerahan atau kelihatan kayak darah gitu. Nah itu kita, waspada dan bahkan yakin kalau ada kerusakan ginjal. Oke, tanda yang ketiga, nyeri di pinggang atau punggung bawah. Biasanya kalau nyeri pinggang atau punggung bawah bisa karena peradangan, misalkan awalnya karena infeksi atau mungkin Anda mengalami autoimun, misalkan sakit lupus dan seterusnya, menyebabkan nyeri yang terus-menerus. Nah, tapi juga bisa karena batu. Nah, kalau batu itu nyerinya tajam, sakit sekali, itu hilang timbul ya, datang dan pergi, sering menjalar ke arah perut atau ke depan atau ke bawah selangkangan. Dan biasanya kalau kita ketok ya di daerah punggung belakang nih diketok, itu akan terasa menjalar. Nah, itu khas sekali untuk batu ginjal. Kadang-kadang kalau sumbatannya belum total, sumbatannya hanya sebagian, itu hilang timbul, tapi begitu nyerinya, terus-menerus, itu biasanya sumbatannya sudah total, apalagi kalau sudah susah untuk buang air kecil, biasanya itu udah tersumbat gitu ya. Berikutnya nyeri pinggang atau punggung bawah itu juga bisa disebabkan oleh
infeksi, nyerinya biasanya kalau infeksi itu lebih tumpul, nggak bisa ditunjuk nih sebelah mana yang paling nyeri, sulit untuk ditunjuk gitu ya, dan kadang disertai dengan demam. Jadi misalkan menggigil atau, meriang gitu ya. Kadang kalau belum demam gitu ya, belum nyeri yang hebat, tapi kalau buang air kecilnya rasanya panas seperti terbakar, itu kita curiga juga ada infeksi dan itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal juga. Yang keempat, capek parah dan lemes, lemah gitu ya. Nah, ginjal yang rusak itu tidak bisa membuang racun dari darah dengan baik, misalkan ureum, kemudian kreatinin dan seterusnya. Racun-racun yang menumpuk dan tidak bisa dikeluarkan ini akhirnya ya numpuk di organ-organ. Jadi misalkan ureum ya tinggi, nggak bisa dikeluarin, numpuk, masuk ke organ-organ ya, masuk ke darah, ke lain-lain. Akhirnya energi tubuh kita jadi menurun. Tubuh kekurangan energi meskipun cukup istirahat, cukup makan ya, gula darah bagus Dok, segala macam bagus, tapi capek terus ya. Coba cek ginjalnya, jangan-jangan sudah ada kerusakan yang berat gitu. Tanda yang kelima, kulitnya kering, gatal, dan tidak sehat. Nah, racun yang menumpuk tadi, ya misalkan ureum, kreatinin, dan lain-lain, itu yang tidak bisa dibuang lewat urin, akhirnya numpuk ke organ-organ, salah satunya adalah kulit. Jadi kalau di kulit itu racun yang menumpuk di kulit menyebabkan peradangan atau iritasi. Jadi racunnya menyebabkan iritasi, peradangan di kulit gitu ya. Akhirnya kulitnya jadi kering, jadi gatel, merah-merah ya atau ruam dan itu kadang-kadang saking keringnya sampai kelihatan bersisik dan sudah kemana mana nggak bisa diatasin. Sudah ke dokter kulit, Dok, dikasih pelembab, dikasih apa segala macam, ada lagi ya sempet bagus, hilang, ada lagi bagus, ada lagi. Nah, lebih bahaya lagi kalau sampai terinfeksi. Jadi kalau misalkan Anda gagal ginjal atau ginjalnya rusak, terus Anda mungkin diabetes, ya itu rentan sekali untuk terjadi atau imunnya lagi jelek gitu, rentan sekali untuk terjadi infeksi. Jadi kalau apalagi kalau digaruk dan luka. Nah itu, risiko tinggi juga untuk infeksi gitu. Nah kulitnya bisa pucat, kuning, atau keabu-abuan. Jadi kering segala macam, gatal nggak hilang-hilang, sudah pakai obat segala macam, pakai pelembab dan lain-lain, terus berulang-ulang terus, coba dicek ginjalnya. Tanda keenam dan ketujuh, yang keenam adalah penurunan nafsu makan, dan tujuh itu berat badannya turun. Awalnya nafsu makannya dulu turun, tapi sebelum nafsu makan turun, biasanya karena tadi ureum, kreatinin, dan racun-racun yang lain juga meningkat di dalam darah, menyebabkan itu masuk ke otak, dan yang racun masuk ke otak itu bikin kita mual dan muntah, terutama di pagi hari, ya menyebabkan pasien tuh biasanya males makan gitu karena enek gitu ya, terus mual, terus muntah ya, dan kalaupun dipaksa makan rasanya berubah. Jadi karena peningkatan tadi, racun-racun metabolisme di kulit, kemudian di otak, di lidah juga menumpuk ya, di saraf otak juga menumpuk. Akhirnya racun yang tadi menumpuk di lidah ketika kita makan, apapun seenak apapun, itu rasanya nggak enak ya, karena mengubah tadi, lidah tadi, indera pengecap. Jadi makan yang biasanya kita suka jadi nggak suka, jadi nggak selera, bahkan, penciuman juga berubah. Jadi kita, biasanya atau menghirup aroma makanan itu jadi lapar, ini aromanya pun bisa kadang-kadang berubah. Yang akhirnya karena makannya susah ya, nafsu makannya, kurang gitu ya, makan nggak enak, akhirnya berat badan bisa turun. Selain karena makannya kurang, juga memang karena metabolismenya terganggu atau terjadi peningkatan katabolisme atau pemecahan sel lemak, pemecahan otot di dalam tubuh karena tadi gangguan metabolisme. Apalagi lebih parah lagi kalau diabetesnya tidak terkendali gitu. Wah, itu makin cepat lagi penurunan berat badannya. Yang kedelapan dan kesembilan dan kesepuluh, yaitu kram, kesemutan, dan gangguan tidur. Yang kedelapan, kram otot terjadi sering di malam hari, terutama pada betis gitu ya. Kemudian bisa juga terjadi kesemutan ya di ujung jari, ujung-ujung jari kaki, tangan gitu ya. Nah, ini mirip-mirip seperti diabetes gitu, cuman, apa bedanya dengan yang diabetes, kita cek aja gula darahnya ya, gula darahnya masih bagus, ya kemungkinan ini dari ginjalnya. Tapi kalau, gula darahnya masih tinggi, ya kita turunin dulu gula darahnya, pakai vitamin-vitamin untuk neuropati dan seterusnya. Kalau masih ada juga kemungkinan ini ada tambahannya atau, diperberat oleh ginjalnya yang
kurang bagus. Yang terakhir gangguan tidur ya, insomnia atau tidur tidak nyenyak itu biasa terjadi pada pasien yang ginjalnya mengalami kerusakan cukup berat. Nah tadi kram dan kesemutan itu paling sering disebabkan oleh gangguan elektrolit. Jadi ginjal itu selain mengatur cairan ya, mengatur supaya tidak banyak racun di dalam tubuh, juga mengatur keseimbangan elektrolit, misalkan natrium, kalium, magnesium, kalsium, dan seterusnya. Jadi kalau ginjalnya rusak, nggak bisa mengatur keseimbangan elektrolit tadi, elektrolitnya jadi ada yang kekurangan, ada yang kelebihan, makanya gejalanya bisa kram otot, bisa kesemutan, bahkan kadang-kadang suka lemes ya, semua otot-ototnya nggak bisa digerakin, seperti kehilangan kekuatan gitu. Nah itu juga bisa penyebabnya dari ginjal. Jadi apalagi kalau Anda sudah hipertensi atau diabetes lebih dari 5 tahun, sebaiknya memang, cek ya fungsi ginjal ya, siapa tahu memang ada penurunan fungsi ginjal. Umumnya dengan kita bertambah usia, itu fungsi ginjal akan makin menurun. Ya misalkan usia 70 itu sudah mulai ada penurunan fungsi penyaringan ginjal. Tapi kalau misalkan terlalu cepat ya, jadi misalkan umur 70 tapi fungsi ginjal seperti usia 90. Nah itu namanya terlalu cepat. Ya walaupun sebenarnya setiap orang pasti fungsi ginjal akan turun, tapi kalau terlalu cepat kita juga patut curiga, jangan-jangan kerusakannya, lebih berat daripada yang diperkirakan atau diperberat oleh tadi diabetes, hipertensi, atau ada infeksi, atau yang lain-lain. Atau di zaman modern sekarang, makin banyak orang, fungsi ginjalnya itu turun karena apa yang dimakan, stres, kurang tidur, dan seterusnya. Terima kasih sudah menyimak, semoga Anda bisa memperhatikan lagi ya misalkan tanda-tanda yang tadi. Jadi kalau ada tanda-tanda tadi segera cek ke lab atau konsultasi dengan dokter ya, kira-kira perlu periksa apa supaya tahu kira-kira fungsi ginjalnya masih bagus atau enggak. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.